Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Kalian sudah mempelajari mengenai materi macam olahan diversifikasi hasil perikanan. Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian diversifikasi olahan hasil perikanan? Diversifikasi merupakan penganekaragaman olahan hasil perikanan seperti bakso, sosis, nugget, ekado, dimsum, odeng, dan masih banyak lagi. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu, mari kita simak video yang mau lewat berikut ini. Yang namanya itu antriannya nih guys, benar-benar orang ngantri tuh, banyak banget. Jadi kita udah nyampe, ini tempatnya ngantri banget. Kira-kira udah ada 15 orang ngantri, padahal ini baru banget buka. Kita langsung ikut ngantri aja yuk. Nah, setelah kalian melihat video bakso ikan Dimas yang viral karena harganya sangat murah, 2.000 kita dapat 3 pentol, pernah terpikirkan nggak? Apa nggak rugi ya dijual dengan harga segitu? Dari video yang kalian lihat tadi, kita akan mempelajari mengenai analisa kelayakan usaha yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan tahapan analisis finansial usaha. Kita tahu sekarang ini menjamur anak-anak muda yang mempunyai usaha sendiri, termasuk kalian anak SMK yang dicetak untuk bisa berwirausaha. Dan sebelum masuk lebih dalam, kalian harus tahu apa analisa kelayakan usaha agribisnis pengolahan hasil perikanan. Analisa kelayakan usaha adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha yang dikerjakan dengan melihat beberapa parameter. Dengan demikian, usaha dikatakan layak apabila keuntungan dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Sedangkan tujuan analisa kelayakan usaha adalah 1. Menetapkan rencana usaha dari segi lokasi usaha, skala atau volume usaha, jumlah kebutuhan modal dan sarana usaha, teknologi dan segi pemasaran. 2. Menetapkan strategi pengelolaan usaha yang berorientasi pada keuntungan dengan memperhitungkan resiko dan hambatan yang dihadapi dalam proses produksi sehingga bisa mengantisipasi untuk menghindari kerugian. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan analisa kelayakan usaha, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tahapan yang harus kita ketahui dalam menganalisis finansial usaha. Berikut adalah pondasi dari analisa kelayakan usaha produksi olahan diversifikasi hasil perikanan. 1. Rencana produksi, yaitu skala atau volume usaha dan jenis usaha yang dikerjakan. Hal ini penting kita pahami karena semakin besar skala atau volume usaha, maka akan semakin besar pula kebutuhan modal dan biaya. 2. Biaya usaha. Biaya di sini harus dihitung seluruhnya, baik itu real, cash atau kontan, maupun yang tidak dikeluarkan pengolah, seperti biaya tenaga kerja, gaji pengolah, nilai sewa lahan, dan lain-lain. Di dalam biaya usaha secara rinci meliputi A. Investasi harta tetap, B. Biaya operasional usaha terdiri dari biaya usaha atau biaya tetap, dan biaya pokok produksi atau biaya variabel atau tidak tetap, dan C. Biaya penyusutan, serta D. Total biaya atau total cost. Investasi harga tetap adalah sarana prasarana usaha yang mempunyai usia pemakaian yang panjang atau berumur tahunan. Contohnya, biaya pembangunan ruang produksi, biaya peralatan, biaya sarana penunjang, dan lain-lain. Dan investasi harta tetap dihitung biaya penyusutannya. Biaya operasional usaha yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk pelaksanaan proses produksi suatu usaha yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, biaya yang nominalnya tidak berubah meskipun volume atau kuantitasnya ditingkatkan. Yang kedua, variable cost atau biaya tidak tetap, yaitu biaya yang nominalnya berubah ketika volume atau kuantitasnya kita tingkatkan.
seperti biaya bahan baku produksi. Kemudian biaya penyusutan adalah biaya yang muncul dari biaya tetap karena dia mengalami penurunan manfaat. Kemudian terakhir yaitu total biaya atau total cost. Ini merupakan hasil penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap dengan rumus TC sama dengan FC plus VC. Untuk memperjelas, mari kita simak soal berikut ini. Tentukan biaya total dari pembuatan bakso ikan lele yang diasumsikan produksi dalam 1 bulan 25 hari produksi. Langkah yang pertama, tentukan fixed cost dari pembuatan bakso lele. Langkahnya yaitu nilai investasi adalah perkalian antara jumlah dengan harga. Kemudian kita lanjutkan untuk umur, kita harus jadikan dia dalam bulan. Lalu selanjutnya adalah biaya penyusutan diperoleh dari nilai investasi dibagi dengan umur dalam bulan. Misalnya, dalam menghitung biaya penyusutan meja preparasi, maka nilai investasi dibagi umur dalam bulan. 8 juta kita bagi dengan 180 bulan. Totalnya adalah 44.444. Sehingga fixed cost yang didapatkan adalah total dari fixed cost yaitu 96.318. Langkah yang kedua, kita harus menentukan variable cost-nya dari pembuatan bakso lele. Variable cost di sini adalah bahan baku yang kita gunakan. Langkahnya yang pertama, jumlah dalam rupiah didapatkan dari jumlah N dikalikan dengan harga satuan rupiah. Kemudian yang kedua, jumlah per bulan rupiah didapatkan dari, kita harus ingat bahwa di awal dijelaskan produksinya diasumsikan 25 kali dalam 1 bulan. Maka untuk mencari jumlah per bulan rupiah, yakni jumlah dalam rupiah dikali dengan 25. Sebulan tadi ada 25 kali produksi. Misalnya, jumlah per bulan untuk rupiah filet ikan yaitu harganya 200.000 kita kalikan 25 kali produksi. Sehingga ditemukan harga 5 juta untuk filet ikan dalam produksi 1 bulan 25 kali. Yang terakhir, untuk menentukan total cost, kita masukkan rumus, yaitu fixed cost ditambah variable cost. 96.318 kita tambahkan dengan 6.381.250. Didapatkan total cost-nya sebesar 6.477.568. Demikian uraian materi hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketika kalian ingin berwirausaha, maka kita harus serinci mungkin membuat daftar rincian usaha kita agar tidak ada biaya yang tidak terinput karena akan mempengaruhi laba bersih, termasuk dalam menentukan biaya tetap dan biaya variabel harus tepat. Demikian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dikmut NTB, saya bisa, hebat, dan luar biasa. Sampai jumpa.